Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di sini Satrio Homsin. Saya mengucapkan terima kasih banyak buat kalian yang baru saja menemukan channel ini. Langsung klik video ini sehingga kalian bertemu dengan saya. Dan buat kalian yang sudah lama bergabung dan senantiasa setia menikmati video-video atau konten-konten yang saya buat, saya ucapkan terima kasih banyak. Video kali ini sebenarnya saya sudah lama membuat skripnya, dan ini saya buat berdasarkan request saat saya berjalan-jalan di kolom komentar dan ada yang meminta untuk mengangkat urban legend atau kisah-kisah horor atau misteri yang barangkali ada dari sebuah negara yaitu Venezuela. Jika kita mendengarkan Venezuela, mungkin banyak dari kalian yang terbesit adalah banyaknya ratu-ratu kecantikan dari sana atau raja-raja kegantengan. Maksudnya male pageant yang juga ganteng-ganteng yang banyak sekali memang berasal dari negara-negara Amerika Latin atau lebih spesifiknya Venezuela. Tetapi di video kali ini, karena ini bukan channel beauty pageant saya, ini adalah channel misteri saya yang dimana biasanya saya selalu menceritakan kisah-kisah horor, misteri, konspirasi, true crime, dan juga hal-hal yang viral lainnya. Kali ini saya ingin menceritakan sebuah urban legend asal negara Amerika Latin yang terkhususnya Venezuela. Ternyata ada, nggak nyangka kan lo Salim. Dan kita langsung masuk aja ke ceritanya. Kisah ini berawal di abad ke-19. Dijulukinya adalah La Zoya. Apa sih La Zoya? La Zoya ini sebenarnya adalah nama pakaian di abad ke-19 yang berupa gaun panjang dan berwarna putih yang biasa dikenakan oleh wanita-wanita di zaman itu. Kenapa hantu ini disebuti dengan La Zoya? Karena memang hantu ini berpenampilan dengan memakai gaun panjang berwarna putih. Aslinya namanya adalah Casilda. Casilda ini adalah seorang wanita cantik yang hidup di sebuah desa kecil dan dia bercocok tanam setiap harinya. Jadi dia ini adalah istri seorang petani. Banyak sekali pria yang mendambakan Casilda untuk menjadi pasangan hidupnya. Tetapi Casilda sudah memilih seorang pria untuk menjadi suaminya. Seperti halnya wanita cantik pada umumnya, dia hidup sangat sempurna. Dia punya keluarga kecil, punya suami yang baik, yang jujur, dan juga dia memiliki seorang anak yang masih bayi. Casilda ini tinggalnya di pinggir hutan. Dia punya kebiasaan mandi di sungai, mandi di kali di tengah hutan. Ya namanya mandi di kali pasti nggak pakai baju alias telanjang. Tetangga-tetangga Casilda yang dulunya naksir, suka ada yang ngintip karena Casilda ini kan emang cantik banget. Salah satu yang paling sering ngintip suatu hari ketahuan oleh si Casilda. Pas ditanya, ngapain lo ngintip gue lagi mandi? Lo suka ya sama gue? Lo mau apain gue? Dan ternyata laki-laki ini bukannya meminta maaf, tapi justru menebarkan fitnah ke Casilda. Bahwa, Casilda, kamu itu percuma setia dengan suamimu. Suamimu itu nggak setia sama kamu. Suami kamu selingkuh sama ibu kandungmu sendiri. Mendengar cerita bohong dari tetangganya yang suka ngintip ini, Casilda langsung marah. Terbakar api emosi, hatinya membara dan pulang ke rumah. Di rumah, dia melihat suaminya sedang tidur dengan anaknya yang masih bayi. Karena dia udah terbakar api cemburu, Casilda lantas langsung membakar rumahnya beserta dengan suami dan anaknya yang masih bayi hidup-hidup di dalam rumah. Melihat ada kebakaran besar di rumah Casilda, penduduk desa setempat Casilda ini tinggal langsung mengerumuni rumah Casilda. Di sana mereka mendengarkan teriakan-teriakan dari suami Casilda dari dalam rumah karena memang kebakar hidup-hidup. Setelah terbakar hidup-hidup dan anak serta suaminya ini mati, Casilda langsung bergegas ke rumah ibu kandungnya. Karena kan yang difitnah itu ibu kandungnya Casilda selingkuh sama suaminya kan. Sampai di rumah ibu kandungnya, di sana dia dapati ibu kandungnya sedang bersantai di teras rumahnya. Casilda tanpa basa-basi langsung menghajar ibu kandungnya. Wanita yang melahirkannya itu ditusuklah perutnya berulang-ulang hingga meninggal dunia. Tapi sebelum meninggal, ibu Casilda sempat mengutuk bahwa suatu ketika saat Casilda nanti meninggal, maka arwahnya akan bergentayangan dan memberikan hukuman kepada laki-laki yang tidak setia.
Dan seperti halnya kutukan seorang ibu yang konon katanya seringkali menjadi kenyataan, suatu hari Casilda meninggal dunia. Dan benar saja arwahnya bergentayangan dengan menggunakan gaun berwarna putih. Arwahnya yang bergentayangan senantiasa mencari laki-laki hidung belang yang doyan selingkuh. Biasanya laki-laki ini suka bekerja di hutan karena memang Lasoya atau Casilda ini memang tinggalnya di tepian hutan. Laki-laki di sana biasanya digoda. Casilda ini hantunya tampil menyerupai wujud perempuan yang sangat cantik. Kemudian saat sudah tergoda, laki-laki ini dibawanya ke tengah hutan, diajaknya berkencan. Di tengah hutan, alih-alih berkencan dan diberikan madu-madu asmara. Alhasil, Casilda justru berubah wujudnya dari perempuan cantik menjadi sosok yang sangat menyeramkan. Lantas hantu Casilda ini atau Lasoya ini mencabik-cabik tubuh korbannya, laki-laki hidung belang ini. Sehingga tubuhnya biasanya akan tercabik-cabik, hancur, dan termutilasi. Banyak sekali korbannya di sana, konon katanya. Ada beberapa versi yang menggambarkan hantu Lasoya ini. Di versi lainnya digambarkan bahwa dia hanya mengganggu dan memberi pelajaran kepada pria-pria yang berselingkuh. Tetapi di versi lainnya lagi, ada yang mengatakan dia menggoda pria-pria siapa saja yang ditemuinya. Kalau sampai tergoda, berarti pria itu kan nggak setia. Nah, di situ dia dihajar sampai mati oleh si Casilda ini. Urban legend ini berkembang dari tahun ke tahun, dari abad ke abad, hingga hari ini. Banyak sekali warga di Venezuela yang masih mempercayai sosok Lasoya atau hantu Casilda ini. Gimana menurut kalian guys? Apakah Casilda ini kira-kira adalah kuntilanak versi Venezuela? Lebih seram mana menurut kalian? Kuntilanak versi kita atau Venezuela? Tapi yang jelas yang namanya kuntilanak pasti standarnya pastilah sama. Make upnya gotik. Gue juga heran kenapa kuntilanak itu selalu memakai make up seram dan gotik. Konon katanya dia itu adalah sosok hantu yang kesepian dan pengen mendapatkan pasangan yang setia. Kenapa nggak sekali-kali make up flawless gitu kan jadi banyak yang suka ya? Silahkan kalian tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa like serta subscribe bagi yang belum dan bagi yang sudah saya ucapkan terima kasih. Tetap setia di Sachi TV dan sampai ketemu di konten selanjutnya. Salam semakin viral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.